Salam demokrasi, selamat datang di sesi Rumah Pemilu. Kali ini kita punya acara baru. Segmen baru ya. Namanya Jendela Rumah Pemilu. Nah, kenapa Jendela Rumah Pemilu? Karena kita rumah gitu ya. Rumah Pemilu. Rumah harus punya jendelanya lah gitu. Biar selain bagus juga ada fungsi sirkulasi gitu ya antara udara di dalam dengan di luar atau sebaliknya udara di luar dengan di dalam. Nah tapi jendela ini mau dimaknai sebagai saluran orang-orang yang di dalam rumah pemilu yang sehari-hari membuat konten ya, baik itu bentuknya adalah pemberitaan, liputan khusus atau opini. Kami di sini ada Mas Ajit, halo, ada Mbak Anissa. Halo. Ya, dan saya Usep. Itu kan dalam membuat konten itu semua membaca gitu ya, kemudian mencari data serta menghubungi narasumber gitu ya. Nah, dari informasi yang kekumpul itu penting juga kalau pandangan dari kami pribadi atau internal rumah pemilu itu disampaikan keluar melalui jendela rumah pemilu gitu. Nah, lalu ada juga nanti segmennya namanya beranda rumah pemilu. Nah, beranda ini di mana sebagaimana beranda di suatu rumah itu tempat berbincang-bincang khususnya bagi tamu atau narasumber luar ke rumah pemilu gitu untuk memberikan pandangannya tentang pemilu dan demokrasi begitu. Nah, di episode perdana Jendela Rumah Pemilu kali ini kita mau ngobrolin partai Islam gitu. Karena tagnya ini di bulan Ramadan. Tapi uploadnya bulan Syawal ya? Iya bisa seperti itu. Kalau aku pribadi sih gara-gara ada di satu grup yang dikelola sama Perludem ya. Rumah Pemilu ini media yang diampu sama Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Nah di salah satu grup WhatsApp itu ngobrolin tentang masa depan partai Islam. Yes. Kenapa partai Islam lemah gitu. Dan ada juga pemberitaan yang kemudian di-share di grup itu yang mengaitkan antara kesolehan agama dengan tingkat korupsi gitu. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, jadi ada semacam aspirasi penguatan entitas agama atau Islam gitu ya di banyak perbincangan politik gitu ya. Tapi juga ada yang coba menegasikan gitu. Ngapain sih ngomongin agama di politik? Toh ini Indonesia paling yakin sama agama, mayoritas Islam tapi korup gitu. Nah itu hal ini yang kami coba bawa ke Jendela Rumah Pemilu ini untuk lebih relatif lebih lengkap lah dibanding perbincangan grup tadi gitu. Oke, di episode sekarang kita mulai dari siapa? Mas Ajit, Mbak Anissa? Kayaknya kita mau pakai data dulu deh ya. Boleh. Jadi sebagai negara yang mayoritas Islam gitu, tentunya penduduknya gitu. Tentunya partai Islam ini banyak juga di Indonesia ya. Tapi sebenarnya tahu nggak sih teman-teman gitu? Mungkin ini juga juga bisa jadi data yang mencengangkan gitu ya. Ternyata di negara dengan penduduk mayoritas Islam gitu, ternyata partai Islam nggak pernah lebih dari 50%. Oke. Mulai dari pemilu 55 sampai 2024. Oke, nah di pemilu 55 itu gabungan antara Masyumi, Nahdlatul Ulama sama Partai Syarikat Islam Indonesia gitu. Di pemilu 55 ya ini Mas ya, Mbak ya. Itu Masyumi dapat 20,9%, Nahdlatul Ulama dapatnya 18,4%, terus Partai Syarikat Islam Indonesia itu 2,9%, terus Partai Islam 1,3%. Nah, secara total seluruh partai Islam itu cuma 43,5%. Kalau digabung ya. Kalau digabung semua itu ya. Jadi belum nyampe 50 plus 1. Padahal mayoritas kita Islam gitu. Padahal mayoritas Islam gitu. Dan di tahun-tahun itu kayaknya ideologi itu sangat penting gitu. Jadi sangat diunggulkan. Iya.
harusnya yang Salah ideologi satu- Islam ini bisa menjanjikan lah. Ternyata tidak gitu. Masih Tidak banyak dipilih. tidak ya. banyak dipilih, cuma 40%. Hmm. Nah, di pemilu 1971 juga masuk orde baru ya, masuk orde Itu baru. emang pemilu ya? Oh, Orde Baru Oh, itu bukan bukan. pemilu itu. Pura-pura pemilu itu. Pura-pura pemilu. Seolah-olah demokrasi. Iya benar. Seolah-olah demokrasi. Kayaknya harus langsung ke ini aja deh. Ke pasca reformasi. Pasca reformasi ya. Itu menurut karena teori baru tidak kita anggap sebagai pemilu gitu ya. Jadi Kita masih dejavu sama undang-undang TNI ini soalnya. Masih seger, masih baru kemarin disahkan. Itu langsung ke 99 99, ya. iya. Iya benar. Nah, di 99 ini ada partai-partai baru gitu ya. Partai Islam baru kayak PKB, P3, terus PAN dan Partai Keadilan. Nah, di PKS yang dulu ya. PKS yang dulu. PKS sebelum PKS ya itu Mas. PKS yang belum ada sejahteranya. Oh, gitu. Yang Jadi belum sejahtera. Adil aja berarti ya. Nah, di pemilu 99 ini PKB dapat suara 12,6%. Nah, terus P3 dapat 10%. PAN ini dapat 7,1%. Sama PKS jilid 1 dapat 1,4%. Oke. Nah, totalnya ini 31,8%. Jadi secara keseluruhan di pemilu 99 Partai Islam cuma dapat 31,8%. Turun ya kalau kita bandingin dari awal yang pemilu 55 Turun. ke pas reformasi kalau dibandingin ya. Turunnya cukup signifikan juga gitu. Nah, Padahal kayaknya nggak tahu ya, mungkin nanti Mas saya bisa menjelaskan gitu. Gelombang Apa islamisasi? Islamisasi tahun 90-an kayaknya cukup kuat juga ya. Dampak dari revolusi Iran kan mungkin. Iya, juga ya. betul. Nah, selanjutnya nih di pemilu 2004 PKB dapat 10%, P3 dapat 8,1%, PAN dapat 6,4%, terus PKS dapat 7,3%. Terus PKS-nya udah sejahtera. PKS-nya udah sejahtera ya. Oke. Makanya dapatnya 7,3 gitu. Karena ada Sejahtera. sama PBB Partai Bulan Bintang gitu ya, itu dapat 2,6%. Total suaranya 35%. Oke. Jadi ketambahan Partai Islam 1 jadi naik 3,35%. Oh, malah dari 99 ke 2004 tuh malah naik total. Malah naik karena ketambahan Partai Islam 1. Oke. Menarik ya? Nah, itu dia, menarik. Nah, di pemilu 2009 itu PKB 9%, P3 5,3%, PAN 6%, PKS 7,9%, sama PBB 1,8%. Turun lagi Mas, jadi 30% di pemilu 2009. Gitu. Sementara pemilu 2024 itu PKB dapat 9%, P3 6,5%, terus PAN 7,6%, PKS 6,8%, PBB 1,5%. Dengan total suara Partai Islam di pemilu 2014 itu 31,4%. Jadi masih stagnan lah, masih di angka 30-an persenan gitu. Dan yang kemudian masuk ke parlemen hanya ada 3 ya yang lolos, yaitu PKB, PKS sama PAN, karena P3 juga lolos 2014. 2024. Yang 2024. Iya. Karena P3 tuh hampir sekali lolos karena di angka 3, 3, sekian lah, hampir banget ya. 3,9. Itu juga yang kemudian apa ya? Ya disayangkan ya ada parliamentary threshold yang 4% itu. Jadi ya, betul, P3-nya nggak bisa masuk ke parlemen. Ke DPR ya. Nah, gitu. Jadi seperti yang dibilang Mbak Anissa tadi gitu. Jadi antara pemilu 2014, 2019 dan 2024 ya gitu. Itu angkanya stagnan gitu. Di angka 30. Parahnya tadi yang Mbak
Mbak Anissa katakan di 2024 itu ada satu partai Islam yang tidak masuk parlemen threshold, yang masuk ini, nggak melewati. nggak cukup ambang batasnya, itu yaitu P3. Nah, mungkin bisa disimpulkan gitu, ternyata dari data yang kita peroleh kayak gitu, ternyata partai Islam ini angkanya semakin menurun gitu. Tapi stagnan di angka 30-an, nggak lebih dari 30%. Padahal yang dipengenin. Tapi belum pernah di bawah 20%. Belum pernah di bawah 20%. Paling rendah angka 30%. Itu di pemilu 2009 sama paling rendah 30%. 30%. Sama 2019. Oke. Terus kenapa ya kira-kira kita kan negara mayoritas Islam nih, tapi kenapa kira-kira kok partai Islam nggak pernah mencapai bahkan 50% tuh nggak pernah gitu. Kalau dari aku sendiri gitu ya, duga-dugaanku gitu, karena partai politik di Indonesia itu yang Islam ya khususnya, itu kan mereka punya garis ideologi sendiri gitu ya, ada yang konservatif, moderat, tapi seringkali ketika mereka menawarkan program, khususnya di partai politik yang 2019 lah, 2024 itu nggak terlalu mencirikan bahwa ini tuh partai aku loh gitu. Aku tuh konservatifnya seperti ini, aku tuh moderatnya kayak gini. Itu enggak ditawarkan secara jelas gitu ke para konstituennya gitu. Dan juga makin hari sepertinya masyarakat itu melihat saya tuh mau nyoblos partai itu ya berdasarkan relate apa enggaknya gitu, apa yang ditawarkan gitu antara partai politik kepada pemilihnya gitu, yang konkret aja lah gitu ya. Aja. Gitu. Kalau ngasih perbaikan jalan gitu biasanya dipilih, kalau enggak ya rata-ratanya kayak gitu ya. Jadi lebih ke yang real apa gitu ya Mas Yusuf ya kayak gitu. Kalau menurut Mas Yusuf? Berarti itu udah kejawab ya kalau ke pertanyaan, misalnya ada pertanyaan kenapa sih Indonesia sebagian atau banyak warganya itu membutuhkan partai Islam atau politisi itu berinisiatif membentuk partai Islam. Jawaban gampangnya karena Indonesia penduduknya mayoritas Islam ya, sekarang sekitaran 80% mungkin ya penduduk dengan beragama Islam gitu ya. Jadi nyambunglah kalau pengertiannya demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat Indonesia itu lebih dari 50% itu beragama Islam gitu. Jadi agama sebagai pandangan hidup gitu ya, keseharian maupun dalam beraktivitas di ruang publik itu sebagian ada yang masih jadi pegangannya gitu. Nah, partai itu coba menghubungkan itu untuk menghubungkan ke pemerintahan gitu. Nah, pertanyaan tapi kenapa kalau penduduknya sekitaran 80% lebih tapi nggak pernah jadi pemenang pemilu gitu, jawabannya dari Anissa ternyata dari partai Islamnya semakin kesini nggak ada pembedanya gitu ya. Iya. Terus kedua, di masyarakatnya itu sendiri itu nggak semuanya menjadikan dasar Islam sebagai perjuangan politik gitu. Jadi masyarakatnya itu macam-macam dan elit Islamnya juga macam-macam, yang ada yang nggak jadiin partai sebagai jalan politik gitu ya, sehingga nggak nyampe 50%. Nah, tapi aku punya dugaan, pernah disimulasiin sih nanti mungkin kalau sempat disertakan ya di dalam visualisasi video ini ya. Jadi di tahun 55 itu kan sebagai pemilu pertama kita lepas dari kolonialisasi ya, kan yang menjadikan kita bisa berdaya merdeka itu kalau di tataran kulturalnya banyak pejuang-pejuang kemerdekaan itu yang menghubungkan antara masa agama Islam gitu ya, rakyat dengan identitas Islam secara kultural dengan kemerdekaan gitu. Misalnya ada pernyataan-pernyataan bahwa cinta tanah air itu sebagian daripada iman gitu.
Qubul minal iman. Qubul watun minal. Kalau Adul Fatun kebersihan. Qubul watun minal iman. Ini ada yang dari pesantren ya. Alhamdulillah nih. Ya, jadi secara kenyataan Islam sebagai perjuangan di ranah publik gitu ya, dan memperjuangkan kemerdekaan itu nyata gitu. Nyata. Sehingga kuat aspirasi dari masyarakat Islam itu untuk mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam itu di dalam pemerintahan melalui partai politik dan kemudian hukum yang berlaku dari pemerintahan hasil pemilu gitu. Nah, sayangnya sistem pemilu pertama kali kita terapkan sampai sekarang itu adalah sistem proporsional. Yes. Nah, wajar sebetulnya karena bisa dibilang hampir semua negara-negara dalam memilih sistem pemilu pertama kali, terus kemudian yang langgengnya, itu sebenarnya warisan dari kolonialnya. Nah, karena kita dulu banyak dikolonialisasi sama dijajah sama Belanda. Belanda kan sistem proporsional gitu ya, jadi kita pakai sistem proporsional. Nah, sistem proporsional ini adalah sistem yang ramah sama keragaman. Jadi meskipun Islam adalah identitas yang kuat, tapi kalau sistemnya itu sistem proporsional, dia sistemnya memang cenderung mempertimbangkan kelompok-kelompok yang bukan mayoritas gitu, bukan mayoritas juga gitu. Jadi kalau kita lihat kemenangan-kemenangan dari PNI itu, Partai Nasional Indonesia sebagai partai pemenang pemilu di 55 itu banyak di kota-kota besar. Oh gitu. Jadi kan sistem proporsional itu adalah penerapan dari of one vote, one person, one value secara sistemik gitu. Jadi satu suara, ya dihitung satu suara semuanya, satu pemilih satu suara. Nah, berarti kan di sini jadi bias kota kan? Yes. Jadi kan dapil di kota atau di daerah yang banyak penduduknya itu jadi lebih mempengaruhi hasil akhir pemilu begitu. Jadi PNI itu ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di Medan gitu, ada di Semarang gitu. Nah, itu yang menyumbang suara PNI untuk kemudian dikonversi jadi kursi gitu. Jadi bisa kita lihat kan sebenarnya suaranya PNI itu kalau dari jumlah suara dengan Masyumi itu kan relatif mirip kan. Beda. Relatif mirip. Hampir. Tapi pas ketika dikonversi jadi kursi itu jauh bedanya antara PNI sama Masyumi gitu. Nah, tapi kalau saat itu kita nerapin sistem pluralitas distrik kayak di Amerika Serikat, di mana Islam itu merata, pemilih Masyumi itu merata dari kampung sampai kota, dari Sumatera sampai timur gitu ya. Masyumi itu bisa menang pemilu, bahkan bisa menguasai parlemen lebih dari 50%. Kita bisa simulasiin itu sih sebenarnya pakai hitung-hitungan pemilu dengan daerah pemilihan gitu. Nah, tapi justru dengan kita memilih sistem proporsional itu sebenarnya ada berkahnya buat demokrasi Indonesia gitu. Karena Indonesia itu watak negaranya dengan masyarakatnya itu memang majemuk, memang beragam. Dan sistem proporsional itu memang bagus buat masyarakat yang beragam gitu. Jadi kalau misalnya tahun 55 tuh kita pakai distrik, bisa jadi negara Islam. Karena kan saat itu juga ada aspirasi kemerdekaan kita tuh dengan adanya Piagam Jakarta kan. Nah, tadi pas disinggung sama Mas Sajid, pasca reformasi itu ada Islamisasi atau gelombang revolusi Islam dari Iran gitu ya. Terus nyampe juga ke Indonesia, salah satu wujudnya juga Partai Keadilan gitu ya. Itu kan juga sebelum pemilu itu dimulai, ada aspirasi juga untuk merevisi di dalam amandemen undang-undang kita itu, bunyi Pancasila Sila ke-1 itu menyertakan ketaatan penegakan syariat Islam sebagaimana Piagam Jakarta saat kita merdeka gitu. Nah itu tuh, jadi kalau kenapa nggak pernah menang, salah satu sebabnya di tahun 55 karena kita memilih sistem proporsional gitu, bukan sistem pluralitas distrik kayak di Amerika Serikat. Kalau saat itu pakai distrik, jadi negara Islam kita. Oh gitu. Iya. Jadi lebih dari 50%. Pemilu 55 itu menentukan. Betul menentukan wajah. Arah Indonesia ya. Betul. Dan juga lebih karena elit-elit politik saat itu ya, saat kemerdekaan itu juga yang menguasai dialog secara konseptual gitu ya, dan juga cara
khususnya Soekarno ya, yang memang bukan dari partai Islam gitu, sehingga bisa meyakinkan. PKI juga mantap. Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia. Jadi lebih banyak yang mempengaruhi konsep bernegara kita saat itu dari partai-partai non-Islam, khususnya Presiden Soekarno saat itu ya, Bung Karno gitu. Tapi Mas, kalau tadi ngomongin negara Indonesia mau takut ada pengaruh gitu ya, maksudnya dibawa nantinya negara Indonesia ini bisa jadi negara Islam gitu ya. Kalau misalkan kita pakai sistem distrik di tahun 55. Aku jadi kayak kebayang di daerah di Indonesia, Aceh gitu ya, mana di sana kan ada partai Islam juga ya. Tapi kalau dilihat aku lihat data 2024 sih kemarin. Nah itu di sana tuh partai-partai Islam dapat kursi, tapi ya tetap aja nggak bisa sampai 50%. Padahal di sana kan sistemnya misalkan dari pakai syariat ya Mbak. Iya, pakai syariat gitu ya. Terkait Pemda peraturan daerah perdanya seperti itu diterapkan. Konon ya. Iya. Konon. Iya, konon ya. Iya, jadi itu juga maksudnya refleksi ya, kenapa di daerah Aceh yang mana di sana juga sifatnya itu atau kayak coraknya Islam, ternyata partai Islam di sana juga nggak nyampe tuh 50% seperti itu. Itu juga yang kemudian perlu direfleksikan gitu. Dan kalau tadi berbicara tentang kenapa sih partai Islam nggak menang, bukan hanya tawaran ke masyarakat yang mirip-mirip, tapi pada akhirnya partai Islam dengan partai yang tidak berideologikan Islam itu juga jadi mirip-mirip gitu loh tawarannya. Karena kayak tidak punya identitas sendiri aja gitu partai Islam sekarang ini gitu. Jadi itu sih. Ini jadi ini nih, penekanannya Mbak Anissa yang tadi jadi punya kebutuhan partai Islam tuh definisinya apa? Jadi kan kalau kita rujuknya Aceh gitu kan sebenarnya ada istilah baru lagi tuh, istilah beda lagi antara partai nasional dengan partai lokal gitu. Dan pemilu legislatifnya Aceh sejak adanya partai lokal selalu dimenangkan secara dominan oleh partai lokal, khususnya partai yang bernama Partai Aceh. Iya benar. Nah, Partai Aceh itu partai Islam atau bukan tuh jadinya? Iya, betul. Iya gitu. Betul juga ya. Bisa jadi sih sebagian teman-teman punya penjelasan kalau Partai Aceh itu bukan partai Islam gitu ya, yang mau menerapkan syariat Islam gitu ya, bisa jadi. Tapi dengan eksisnya Konun di Aceh gitu ya, terus penerapan syariat Islam gitu, itu jelas partai Islam sih, Partai Aceh itu. Dan bisa jadi yang membuat Aceh itu menjadi daerah istimewa gitu ya, daerah khusus pasca reformasi, itu kan karena juga pengalaman-pengalaman masyarakat dan aspirasi Islam yang relatif disingkirkan oleh kekuasaan, khususnya era Orde Baru gitu. Nah, ini ngomongin Partai Aceh ini ya, ini pemilu 2024 kemarin gitu ya, di perolehan suara partai lokal Aceh lah ya. Nah, dari seluruh partai politik di Aceh itu total suaranya 3 jutaan lah ya Mas ya, 3 jutaan gitu. Nah, yang memilih partai lokal Aceh ini, yang memilih partai lokal Aceh cuma 987.000 itu. Jadi kan ini Mas Ajid di sini belum presentasikan ya? Belum presentasikan. Tapi kalau dari maksudnya 987.000 dari 3 juta berarti kan nggak nyampe 50%. Betul. Ini nambah penjelasan dan fakta tren makin menurunnya pemilih di Partai Islam. Yaitu di 2024 itu makin nyata partai lokal itu
makin ditinggalin sama pemilihnya gitu. Sekarang banyak yang milih partai nasional dan itu bukan berdasarkan syariat Islam gitu. Berarti sebenarnya bisa kita sebut kalau partai lokal Aceh itu pasti partai Islam ya? Ya itu aku khawatir ini ya, khawatir diprotes ya, karena kemerdekaan Aceh lepas dari pengaruh Orde Baru, kemudian mendapat daerah khusus, lalu ada perdamaian Aceh itu sebagian memang agennya itu merupakan agen yang lekat sama basis masa Islam, tapi sebagiannya juga bukan basis Islam gitu. Misalnya kalau kita pakai istilah kombatan gitu ya, para pejuang-pejuang yang mengupayakan Aceh lepas dari Indonesia, yang sehingga sekarang statusnya jadi istimewa gitu ya, khusus gitu, dan dapat pencapaian perdamaian itu beragam gitu latar belakang kombatan ini gitu. Ada yang memang ulama gitu ya, ada memang aktivis gitu. Jadi ada yang cuma ikut-ikut aja. Iya, aku khawatir kalau partai lokal itu partai lokal Aceh itu pasti partai Islam gitu ya, bersyariatkan Islam. Itu ada yang keberatan itu. Tapi kalau misalnya pemerintahan Aceh membuahkan konun gitu ya, kan adanya hukum yang dihasilkan oleh parlemen lokal itu kan harus 50% lebih kan. Iya. Nah, berarti kan 50% lebih itu mengiyakan atau menyetujui eksistensi konun sebagai wujud dari syariat Islam. Di sana kan ada hukuman khusus gitu ya untuk tindakan-tindakan di luar pidana umum kita yang itu pakai syariat Islam gitu. Untuk menjawab partai Aceh itu partai agama Islam, mungkin kita bisa ngundang di beranda rumah pemilu. Kita langsung dari Aceh ya. Langsung dari Aceh ya. Luar biasa itu rumah pemilu. Sebagian yang aktor-aktor pentingnya juga relatif dekat sih sama teman-teman gitu. Kita bisa didatengin ya. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang Indonesia yang punya mayoritas penduduk agama Islam, perlu nggak sih kita tuh ada partai politik yang spesifik emang dia berideologikan Islam, atau maksudnya pertanyaanku tuh tadi refleksi dari sekarang tuh ada partai Islam tapi mereka tuh tidak merepresentasikan mungkin ya, atau tidak memberikan tawaran-tawaran nilai-nilai Islam lah di visi misi ketika nyalek lah gitu ya. Kayak gitu sih. Sebenarnya perlu nggak sih ada partai Islam? Gimana Mas? Siapa aja yang jawab kali itu? Nah, aku malah karena berhadapan sama Sajid ya, aku kepikiran ini loh, apa yang dirasa sama politisi Islam dengan partai Islamnya itu relatif mirip sama yang dialami oleh politisi ideologi kiri gitu, kayak komunisme, sosialisme, marxisme gitu, yang biasa menekankan konsep ideologinya untuk terus diperjuangkan karena adanya sejarah kelam gitu. Jadi partai Islam tadi ya, kalau aku punya pemetaan di 55 itu sistemnya tidak suportif gitu ya. Terus pasca 55 itu Partai Islam dan Partai Komunis Indonesia juga disingkirkan oleh kekuasaan gitu. Jadi kalau terakhir tuh di tahun 2024 aku datang menyaksikan penuturannya Prof. Yusril ya di Kuliah Umum Universitas Indonesia itu beliau menceritakan gimana era demokrasi terpimpinnya Soekarno itu memang nyata menyingkirkan partai Islam gitu. Jadi masyumi saat itu, jadi Prof. Yusril nyeritain orang tuanya yang pimpinan ya ada di elit masyumi saat itu memang diminta membubarkan diri gitu masyumi itu. Jadi menyaksikan atribut partai di rumahnya, di kantor-kantor sekitar lingkungannya gitu, itu diturunkan, dijauhkan dari konstituen gitu.
Nah itu, dan itu yang juga dialami sama PKI di era Orde Baru tahun 65 kan. 65. Pasca 65 ya udah nggak ada tuh Partai Komunis Indonesia gitu, atau ide-ide kiri gitu. Nah Islam juga di era Orde Baru disingkirkan melalui asas tunggal oleh Presiden Soeharto gitu. Jadi ada penyingkiran oleh kekuasaan gitu. Sehingga perjuangan Partai Islam itu bukan hanya meyakinkan konsep ideologinya, tapi juga penyertaan sejarah kelam bahwa Islam itu pernah disingkirkan oleh kekuasaan. Sering disingkirkan ya Mas? Di Orde Baru juga. Jadi ya itu setidaknya era Soekarno dengan demokrasi terpimpin dan era Soeharto dengan Orde Baru asas tunggalnya dan era Jokowi tentu saja dengan Perpu Ormasnya. Kan membubarkan HTI kan. Membubarkan HTI tanpa peradilan itu bikin indeks demokrasi Indo kita drop gitu. Perpu Ormas itu gitu. Tapi banyak yang setuju juga itu Mas kayaknya. Ya, maksudnya gini loh, itu perlu dibedain tuh. Banyak yang setuju HTI bubar sama yang banyak setuju Perpu Jokowi itu beda loh. Gitu. Jadi bisa jadi orang yang nggak suka sama HTI itu banyak gitu ya. Tapi nggak suka caranya. Iya betul. Iya. Karena itu tidak demokratis. Iya ini kan yang selalu diklarifikasi sama teman-teman kita di LBH dan LBH Jakarta gitu ya, di Jakarta tuh. Mereka kan pendampingan tuh di Perpu Ormas ini bahwa HTI ini bisa dialami, apa yang dialami oleh HTI ini bisa dialami oleh kelompok-kelompok lain dengan ideologi yang berbeda sama kekuasaan, di mana dibubarkan tanpa peradilan, dan itu otoritarian gitu. Ada itu tuh, ada sebab itu kenapa Partai Islam tuh juga jauh dari pemilih gitu ya, nggak dapat pemilih yang banyak gitu. Ada konteks itu. Nah kalau sebab lain ini belum ada ininya risetnya, baru duga-dugaan. Itu adalah perubahan di sistem politik kita. Misalnya pasca reformasi kan kita punya undang-undang dasar baru, kita milih presiden pertama kali kan. Nah, memilih presiden langsung itu memang tidak suportif dengan partai basis massa seperti Islam atau kelompok lain lah gitu. Kenapa? Karena dengan adanya tokoh tertinggi secara politik ya di sistem pemerintahan kita, yang itu adalah personal individu, segala aspek yang sifatnya ideologis, berbasis massa dan pengorganisasian itu memang dianggap tidak lebih penting dibanding citra individu personal. Nah ini kebukti kalau kita compare dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden di sistem parlementer saat kita baru reformasi hasil pemilu 99 gitu. Gus Dur kan pemimpin Islam. Dia pemimpin ormas besar Islam, Nahdlatul Ulama, ormasnya Mas Ajit ya. Jadi itu tadi ada semacam kesimpulan yang sederhana gitu ya. Kalau sistem parlementer itu memang ramah dengan kelompok marginal dan kelompok yang punya basis kuat gitu. Jadi Abdurrahman Wahid kan saat itu disabilitas kan. Terus juga penggantinya Abdurrahman Wahid kan Megawati perempuan gitu ya. Nah, di negara-negara sistem pemerintahan parlementer tuh pemuda, perempuan, itu bahkan ada perdana menteri yang orientasi seksualnya juga minoritas gitu ya. Nah itu memang mungkin tuh di sistem parlementer gitu. Nah setelah kita milih presiden, jadinya apa yang dianggap ideologis, apa yang dianggap sebagai identitas partai secara kelompok ya, pengorganisasian itu tidak lebih penting daripada citra personal SBY saat itu atau nanti Jokowi gitu ya, saat sekarang Prabowo begitu. Gitu sih, dan itu juga berlaku di pilkada langsung. Jadinya memperjuangkan hal-hal yang sifatnya ideologis, buat apa sih? Kita cari aja individu yang disukain banyak orang lah, tanpa ada value-value sifatnya kelompok gitu. Berarti itu juga sebagai salah satu refleksi buat partai politik ya, maksudnya ya partai politik harusnya membangun partainya bukan tokohnya gitu. Iya betul. Dan aku juga jadi mempertanyakan nih, kalau misalkan di Indonesia ini partai politik yang Islam atau berbasis agama gitu ya, mereka tuh benar-benar ideologis gitu ya,
kita ambil contoh aja misalkan partai Islam. Di sini ada beberapa partai Islam yang di Indonesia sekarang. Nah kalau misalkan mereka ideologis gitu dan mereka ke parlemen, dan aku membayangkan gitu sejauh mana kemudian kebijakan-kebijakan yang bisa diproduksi gitu ya, yang bisa diintervensi dalam tanda kutip dengan ideologi Islamisnya gitu. Karena aku mungkin menganggap bahwa ketika partai politik itu secara ideologis berjalan dengan secara ideologis gitu ya, terus kebijakan yang dilahirkan itu bercorak Islam gitu ya, itu juga ada potensi konflik horizontal nggak sih Mas, kayak antara kelompok Islam dengan maksudnya agama lain gitu, atau bahkan di kelompok Islam itu sendiri nggak sih, kayak karena kelompok Islam ini kan golongannya juga banyak gitu ya. Terus kalau misalkan sampai ke kebijakan itu seperti apa gitu? Atau kalau gimana Mas Ajit? Ya Mas Ajit terlalu ini. Pengalaman konflik horizontal NU dengan Muhammadiyah bagaimana Pak? Apakah baik-baik saja? Apakah Itu cuma ada di desa-desa. Oh gitu. Cuman kalau udah di kota gitu udah konfliknya bagi-bagi menteri ya? Iya. Apa bagi-bagi tambang? Kalau itu semuanya gitu. Gini aku malah ini ya Mbak Anissa, aku malah bingung kalau kita itu lagi membahas politik gitu ya, atau kalau kita tuh yakin sama perbaikan politik, kita tuh takut sama konflik horizontal gitu. Malah yang berharga dari demokrasi yang di dalamnya adalah kontestasi, ya konflik itu. Tapi kalau Pilkada Jakarta 2017 lo bedain antara konflik dengan kekerasan ya. Oh gitu. Gitu. Nah, konsekuensi kan itu Mas tadi. Penyulutnya ya? Penyulutnya itu. Penyulutnya konflik. Jadi gini ya. Ini perlu dibedain juga sih. Maksudnya gini loh. Jadi kalau misalnya Mbak Anissa itu keberatan sama konflik horizontal yang ditimbulkan oleh partai politik yang ideologis gitu ya. Yes. Berarti Mbak Anissa maunya konflik horizontal antara cebong kampret gitu. Jokowi atau pro Jokowi atau haters Jokowi gitu. Oke. Ya sebenarnya ketika ada ideologis itu ya itu konsekuensi ya Mas ya, konflik. Nah, tapi yang aku pertanyakan tadi adalah sejauh mana kemudian kebijakan dari satu ideologi tertentu itu masuk gitu loh ke jadi produk gitu. Oh gitu. Nah itu juga ini kaitannya sama seberapa kuat dan aku khawatirin ini salah istilah nih ya, fundamentalis atau radikalnya identitas kelompok yang dipakai gitu. Misalnya kalau kita fundamentalis Mas. Misalnya kalau kita pakai pembeda gitu ya, derajat kedekatan terhadap aspirasi syariat Islamnya gitu ya. Yang sekarang itu kan ada PKS, P3, PKB, PAN, apalagi ya, PBB gitu ya. Nah itu kan risetnya NU ya sama Burhanuddin Muhtadi kalau nggak salah ya. Itu kan memetakan gitu bahwa yang paling dekat dengan aspirasi syariat Islam itu ternyata bukan PKS tapi P3 gitu kan. Nah itu kalau misalnya yang dimaksud adalah aspirasi syariat Islam, bisa jadi memang ada pembedanya. Mirip kayak apa yang diusung Mas Yumi saat tahun 55 begitu. Tapi kalau misalnya yang menang gitu ya, atau yang banyak suaranya itu PKB yang relatif moderat gitu ya, atau PAN gitu ya, itu bisa jadi memang yang penting adalah bentuk program atau kebijakannya, bukan adanya syariat Islam di dalam hukum kita, gitu sih bisa jadi. Nah, yang kemudian membuat itu hilang gitu ya, apa yang menjadi pembeda antara partai Islam dengan partai yang bukan Islam itu hilang. Nah, ini lagi-lagi nih, ini baru kesimpulan cepat-cepat ya, maksudnya dugaan cepat-cepat. Penyebabnya adalah apa yang jadi penyebab kenapa party ID kita tuh tambah lemah, yaitu sistem proporsional daftar terbuka. Oke, nanti kita akan bahas
spesial untuk daftar. Iya. Untuk kampanye. Jadi bukan hanya partai Islam, ideologi Islam aja yang hilang gitu ya. Tapi ideologi-ideologi lain gitu. Karena di dalam sistem proporsional daftar terbuka yang ditekankan adalah individu di dalam daftar caleg. Bukan partai politiknya. Bukan partai politiknya, bukan ideologinya. Sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh partai seperti pendidikan politik, kaderisasi itu dianggap tidak penting lagi. Karena yang penting di jelang pemilu menyajikan caleg-caleg yang populer gitu. Iya. Itu yang kemudian aku sayangkan gitu ya. Partai-partai seperti PKS, dulu PK ya, PBB, PKB, PAN gitu ya, yang di tahun 99 itu kuat gitu ya. Tapi pas 2004 itu setuju dengan proporsional semi terbuka, terus malah setuju juga sama proporsional full terbuka gitu. Justru sistem proporsional daftar terbuka lah yang membuat partai Islam dan partai ideologi lainnya itu jadi kehilangan ideologinya, jadi kehilangan basis masanya gitu. Karena yang diikat individunya jadinya, bukan ideologi dan organisasi parpol gitu, bukan lambang partainya lagi. Dan justru malah nyari kader yang kader cabutan gitu ya dari artis gitu ya. Iya, jadi yang kader berjuang berdarah-darah gitu ya, buat organisasinya, yang paling ideologis gitu ya. Atau kalau di partai Islam bisa jadi yang paling soleh gitu ya. Jadi nggak dianggap nggak penting gitu, yang penting yang populer. Dan bisa jadi dari luar partai malah gitu. Atau mungkin partai-partai di luar Islam juga udah mulai ini ya Mas ya, udah mulai menautkan dengan perjuangan partainya kayak gitu dengan apa ya, dengan keislaman kayak gitu, mungkin dari jadi ini nggak sih Mas, kayak nggak dalam tanda kutip partainya mungkin nggak Islam, partainya mungkin nggak Islam, tapi nyambut orang tokoh gitu ya, Islam, untuk kemudian gitu dicalonkan misalkan dari calon legislatif atau mungkin hanya kasih endorsement gitu. Nah, nanti pilih capres cawapres ini ya karena kami didukung sama Kiai A gitu. Kan banyak kayak gitu juga gitu. Meskipun dia nggak Islam juga, cuman itu kayaknya strategi perjuangan partainya lebih karena mayoritas Islam ya kita ya gitu, jadi lebih mendekatkan ke ini masa-masa Islam gitu. Jadi mungkin preferensi pemilih juga bingung juga ini kayaknya partai Islam yang memperjuangkan Islam nggak cuma partai Islam doang aja deh gitu. Partai itu kayaknya juga deh gitu, karena banyak ulamanya gitu, karena banyak artisnya. Kok artis? Iya. Partainya bukan partai Islam tapi direstui tokoh-tokoh Islam gitu ya. Itu gitu. Kayak pemilu kemarin. Iya. Gimana tuh? Iya kan? Agak serem ya, tapi ya udah. Kita negara demokrasi. Iya, gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau kemarin kan istilahnya PKB itu kan citranya itu basis masanya NU gitu. Sementara PKB itu kan 01 ya kemarin. Nah, sementara yang 02 ini ya istilahnya citra NU-nya kan ke PKB, tapi kemudian yang menang adalah 02 gitu, yang kemudian dia bisa menarik simpati tokoh-tokoh Islam gitu loh. Jadi nggak harus partai politiknya ada di sana, as long as dia dapat endorsement dari tokoh-tokoh Islam, kayaknya bisa. Nah itu berarti ini ya, kebukti juga kan, di mana saat adanya pemilihan langsung dalam artian presiden di sini, yang tadinya basis massa Islam tuh solid, itu bisa kebelah antara memilih tokoh partai Islamnya sendiri atau tokoh yang paling disukain dalam artian masyarakat secara umum atau pemilih secara umum gitu. Nah kalau ini kalau kita pertanyakan urgensi partai Islam itu dengan kualitas demokrasi, di mana partai Islam ini kan adanya di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam gitu ya, itu punya tantangan sih. Jadi kalau kita ranking nih negara yang mayoritas penduduknya adalah mayoritas Islam gitu ya, dikumpulin ya seluruh dunia,
itu yang paling bagus indeks demokrasinya atau indeks kebebasannya di Freedom House atau The Economist itu ternyata Indonesia. Indonesia. Gitu. Wow. Iya. Dan kalau diduga cepat-cepat juga gitu ya, ini bisa jadi nggak fair ya kesimpulannya ya, jadi butuh riset gitu ya. Kenapa Indonesia paling demokratis dan paling bebas di antara negara-negara Muslim lainnya gitu ya? Itu karena masyarakat Indonesia tuh nggak Islam amat gitu. Oh gitu Mas. Ya Islam lah, tapi di KTP kan gitu kan. Nggak Islam amat dalam artian ini ya, dalam artian memperjuangkan syariat Islam ya, gitu ya. Apa ya, punya keyakinan bahwa apa yang tertuang di dalam Islamnya kurang menubuh berarti. Ya, jadi ada beberapa. Bukan perjuangan politik gitu Mas. Iya, Islam itu keyakinan yang kuat banget. Jadi pernah juga ada survei ya yang menempatkan bahwa Indonesia adalah agama yang paling religius, dengan pengertian menjadikan agama itu penting dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan publiknya gitu. Nah, Indonesia tuh ranking 1. Nah, tapi di dalam di dalam aspirasi politiknya untuk menempatkan Islam sebagai partai Islam itu enggak itu malah lemah ya upaya itu gitu. Dan dugaan dari misalnya kayak Burhanuddin Muhtadi itu atau saya lupa namanya akademisi UI ya, politik UI yang juga menyimpulkan ya, meriset gitu ya, kenapa Islam itu tidak kenapa Islamnya Indonesia itu demokratisnya bagus gitu ya, tapi partai Islam tuh nggak pernah menang gitu. Itu salah satunya peran dari sayap moderat, NU dan Muhammadiyah gitu. Jadi NU dan Muhammadiyah ini dibanding organisasi-organisasi massa atau hal-hal yang berkaitan sama institusi demokrasi di negara Islam lainnya itu relatif dekat sama nilai-nilai demokrasi gitu. Nah, jadi ada sebab itu sehingga kalau kemudian pengertian partai Islam itu adalah partai yang mengusung syariat Islam untuk diterapkan di hukum negara gitu ya. Itu ada tantangan indeks demokrasi itu tuh. Selama ini Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia itu rankingnya bagus di indeks demokrasi, bagusnya dibanding negara Islam ya. Kalau dibanding negara-negara Skandinavia atau negara yang emang bagus itu jelek sih, indeks demokrasi kita tuh masih jelek gitu ya. Tapi kalau di-compare sama negara-negara Islam yang lain, kita tuh lebih bagus ya karena kita nggak terlalu Islam, kita tuh moderat gitu, deket sama nilai-nilai demokrasi. Gitu tuh ada tantangan itu sih buat kalau ada yang mau membangkitkan lagi ya aspirasi Islam di pemilu atau di politik kita. Itu ada hubungannya sama pertanyaan di awal pembukaan itu nggak Mas? Tentang Indonesia ini negaranya religius atau mayoritas Islam, tapi kok korupsinya banyak? Nah sayangnya juga negara yang penduduknya mayoritas Islam itu korup gitu. Itu juga penting juga jadi ini sih, jadi pembahasan khusus ya gitu. Ada penguatan di ada fakta yang kuat bahwa masyarakat kita tuh religius gitu ya, tapi kita korup juga gitu. Itu gimana tuh? Penyakit lah itu. Ya meskipun kan kalau dalam skala-skala tertentu kan penilaian ini kan nggak fair kan. Bukan berarti yang sahabat kita atau keluarga kita yang religius itu memang korup, bukan berarti gitu kan. Malah nilai-nilai agama itu jadi dasar untuk kemudian melawan korupsi kan bisa gitu kan. Tapi kenapa ada fakta secara nasional kita tuh religius kuat gitu ya. Penting banget agama tapi korup juga gitu. Itu sih. Kita bahas di episode. Iya. Mas Ajit ada yang data yang mau disampaikan lagi nggak? Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, mungkin pertanyaan untuk kita semua gitu. Nah, jika partai Islam ingin kembali mendapatkan dukungan yang signifikan gitu, itu kira-kira harus gimana? Proporsional tertutup. Proporsional tertutup itu sebenarnya
solusi bagi ideologi masalah lainnya gitu. Iya, Misalnya iya, kayak sama Islam. teman-teman partai buruh gitu ya, partai atau kalau teman-teman mau mengusung partai lingkungan dengan basis masa lingkungan gitu ya. Terus ada partai Islam atau partai agama apapun gitu ya. Kita dulu ingat di tahun 99 kan Partai Damai Sejahtera ada gitu ya, Partai Katolik Indonesia kalau nggak salah juga ada gitu ya. Jadi kelompok apapun gitu ya, kalau mau mengusung ideologi kelompoknya itu ada di dalam pemilu dan diapresiasi bagus oleh pemilih, itu sistem yang pas itu memang sistem proporsional tertutup gitu. Kita akan spesial membahas tentang itu nanti. Satu ya. Kedua, cuman ada tantangan ada tantangan yang ditekenin sama Anissa tadi gitu. Nah, itu apakah memang pemilih kita setelah tadi ya ada penyingkiran partai Islam secara sistematis oleh kekuasaan gitu ya, apakah pemilih kita masih punya niatan di syariat Islam itu untuk disampaikan ke partai politik dan parlemen atau pemerintahan untuk gitu. dibikin kebijakan. Itu ada di tataran pendidikannya ya, dan yang bisa membuktikannya ya orang-orang yang memang yakin kalau partai Islam itu solusi gitu untuk perbaikannya. Ya sayang juga sih kalau misalnya partai-partai basis massa ini nggak bersuara ya untuk melawan kekuasaan, apalagi kalau lagi kekuasaannya lagi jelek gitu. Kayak sekarang, Mas. Jadinya iya aja gitu. Kalau dari Anissa? Ya kalau dari aku sih tadi ya kalau partai politiknya, party ID-nya itu masih kurang gitu ya, itu juga jadi satu tantangan gitu. Itu yang kemudian perlu diperbaiki, misalkan dari sistem pemilunya gitu ya. Tadi Mas Usep bilang proporsional tertutup, karena kalau misalkan proporsional tertutup, baik dari ideologi apapun, mereka mencoba berbenah di internal partai. Aku rasa gitu ya, bagaimana kemudian merumuskan gitu ya, partai politik mereka itu ideologinya apa, pengen dikenal sama publiknya seperti apa, dan mereka juga punya approach sendiri gitu untuk gimana sih bisa punya massa yang emang solid, yang emang mau tentu mau memilih, tapi bukan hanya memilih, mungkin juga lebih dari itu, misalkan mempromosikan dari mouth to mouth marketing gitu misalkan, sampai segitunya gitu. Kalau misalkan mungkin kita pakai sistem proporsional tertutup, tapi juga perlu tawaran yang konkret untuk saat ini kayaknya ke masyarakat. Apa yang kemudian bisa ditawarkan sama partai politik gitu, bukan hanya ideologinya saja, tapi program-program nyatanya tuh apa gitu, dari ideologi itu diturunkan seperti apa gitu. Itu sih Mas. Ya sebenarnya ada partai besar sih kayak PDIP gitu yang ya aspirasinya sampai sekarang ya proporsional tertutup ya. Kalau PDIP ini di parlemen bisa meyakinkan partai lain kalau punya basis massa bagus, cocoknya dengan proporsional tertutup, ya bisa jadi berubah. Tapi kita lihat nih revisi undang-undang pemilu kita ya. Oke, ini episode pertama kita di Jendela Rumah Pemilu. Kalau dari obrolan kita kali ini kayak bakal banyak ya yang bisa diobrolin di segmen ini ya. Jadi kita sampai ketemu di episode Jendela Rumah Pemilu berikutnya. Salam demokrasi. Sebelum salam demokrasi, diingetin lagi jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Pemilu, like dan komen. Dan klik lonceng notifikasi. Ada di sini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam demokrasi. Salam demokrasi. Hupul watun minal iman.